Sudah ketemu semuanya 158. Dibaca sama-sama dulu. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Innas sofa, sebelum kita tafsirkan, sebelum kita terjemahkan, kita cari bacaannya dulu. Inna, bacaan apa itu? Gunna. Kenapa gunna? Karena nun bertasydid. Dalilnya? Qad awjabuha abada fil mim wan nun idza ma syuddida. Kemudian as-sofa, as-sofa ada alam tarik atau al bertemu dengan shad atau dengan huruf yang bertasydid. Bacaan apa? Bacaan idgham syamsiyah. Baca dalil. Wama siwaha mai ayo lanjut. Ada berapa huruf idgham syamsiyah? 14. Apa saja? Selain huruf abuhi, hajjaka, wa kha. 14 selain huruf alif, ba, ghin, ha, jim, ta, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Aqimah. Kemudian as-sofa, fa. Di sana apa, Dok? Mat. Sebabnya apa? Alif mati sudah harokat fathah. Dalil. Yang ikhwan kenapa dia? Ayo mulai. Wa alifun. Wa'alikum min ba'di fathin wa qafa wa lafdu nuhiha, seperti nu maka juga hi maka ha. Kemudian wal marwata, wal marwata, wal ma. Jangan dulu idhar koma. Kenapa? Ada al ta'rif atau lam ta'rif bertemu dengan min. Dalil. Ki abuhi hajjaka kemudian min sya'airillah, min sya. Bacaan apa dia? Ada? Sebabnya apa? Mati bertemu dengan shin. Dalil. Sidasan akan jadasa Buntai gazik
kemudian min sya'airillah. Setelah huruf mat ada hamzah dalam satu kalimat. Bacaan mat wajib muttasil. Dalil wa in talahul hamzu fi kalimatih wa wajibun muttasilun. Ayo 10 jami'an. Sekare kare jaati. Kemudian faman hajjal baita. Faman hajja, faman hak. Bacaan apa dok? Bacaan apa? Halqi. Sebabnya apa itu? Nanti bertemu dengan ha. Dalil Fadhir lada hamzin. Kemudian al-baita, baita. Bacaan apa? Mat layin. Kemudian ayat tawafa. Ay tulisannya an, bacanya ayat. Bacaan ilham bihunna. Dalil kalau ilham bihunna jangan sampai karena di kalimatin itu bacaan yang berbeda, dalil yang berbeda. Karena di kalimatin itu untuk dalil idhar ilmi. Kalau yang digunakan setengah nago. Ayo Karim. Nah, setengah nago. Berapa hurufnya yang digunakan? Apa saja? Ya. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Alim, pelajaran terakhir kemarin. Alim. Mat arijis. Sebabnya apa? Setelah huruf mat ada huruf yang mati, matinya karena dalil sampai apa? Musa, ayo, wa iyatus, tutup kitabnya. Allah kirim satu pekan masa enggak apa? Sabtu kemarin sudah. Ayo, 10 jamnya. Baik, yuk dibaca terjemahnya sekarang. Yang bawa tafsir Jalalain dibuka tafsirnya Arni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, apa artinya deh? As-sofa. Sofa santri putri. Teh sofa, mana teh sofa? Sofa itu bukit yang ada di mana deh? Di Depok apa di Jakarta? Apa di Bogor? Maka bahagialah nanti yang punya istri sofa. Bahagialah yang punya istri sofa, karena selalu
naik bukit sofa terus. Bukit sofa. Di mana? Letaknya di mana? Jadi kok di Arab, Mekah atau Madinah? Nah, anak-anakku, ketika nanti kalian mendapatkan kesempatan, ada rezeki, insya Allah kita akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Wajah-wajah kalian sudah kelihatan semuanya, nggak ada yang ketutupan. Ya, insya Allah berangkat semuanya jika mampu. Insya Allah sampai. Ya. Terus ada cita-cita ya, deh. Ada keinginan itu, jangan sampai keinginan baik, perbuatan baik, tapi tidak sedikit pun terlintas dalam benak kita. Ya, kalau bisa dimimpikan dulu. Tahu, ya Allah pingin, ya Allah segera bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Itu saking kepinginnya itu biasanya masuk dalam mimpi. Abi kemarin beberapa hari yang lalu itu kangen sekali dengan Pak Kiai Turmudi Taslim yang Kiai Abi ngajar dulu di saat menghafal Al-Quran di Raudhatul Quran di Semarang. Kangen banget karena setiap habis sholat selalu Abi hadiahkan Fatihah untuk Abah, Umi, dan untuk guru-guru semua hadiah. Tiba-tiba kangen hari itu, malam Jumat kemarin, alhamdulillah ketemu dengan beliau. Nah, kekangenan itu bisa menghadirkan suatu hal yang diinginkan, walaupun belum terwujud saat itu, belum tercapai hari itu, insya Allah Allah datangkan melalui mimpi, dan ternyata mimpinya indah sekali. Allahu Akbar. Habis restoran beliau menyimak restoran, kemudian diajak makan beliau, satu meja makan. Ya Allah, bahagia beliau karena beliau guru menghafal Al-Quran yang santri-santri yang diajarkan hampir seluruhnya menjadi guru-guru menghafal Al-Quran. Ya Allah, ya. Nah, kalian ketika ada kerinduan, kekangenan, atau melihat sekilas ya, mungkin yang sering apa yang kalian lihat, gambar Ka'bah atau tentang visual Ka'bah, atau mungkin melihat apa film perang Badar, perang Uhud, ya. Nah, nanti malam bisa itu diputar ya, silakan untuk menambah wawasan kita tentang perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, sehingga kita tahu apa itu perang Badar, apa perang Uhud, apa perang Khandaq. Itu semua alhamdulillah sekarang dibuat visual atau difilmkan dengan berbagai bahasa, yang kita pilih insya Allah dengan bahasa Arab supaya kita paham, ya, sekaligus kita belajar untuk melancarkan muhadasah kita. Ya, setiap ahad nanti siapin ya, pakai laptop ini sekarang bisa langsung dari wifi sambungkan ke laptop. Nah, langsung YouTube, klik aja perang Badar, bahasa Arab keluar. Jika yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan itu alhamdulillah amat sangat membantu ya untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang sejarah-sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Itu lebih mengena kalau kita lihat visual daripada saat kita membaca misalnya kitab seperti Kholasah, Nurul Yakin, itu dipelajari biasanya ya. Itu membaca besok bisa lupa, tapi kalau kita melihat kemudian mengikuti alur kisahnya itu lebih melekat ya, sehingga tahu nanti kisah-kisah itu sesuai dengan yang dikutip
beberapa kitab tentang sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Sofa. Nah ini salah satu syarat yang harus dilakukan setiap jamaah haji maupun umroh. Ketika mereka umroh harus melakukan salah satunya adalah namanya sa'i. Yang pertama rukun umroh, wajiban umroh. Yang pertama niat. Kapan itu niatnya? Saat dia di miqat. Menjatuhkan niat tidak sembarang tempat, tapi di miqat. Start untuk memulai umroh. Di mana itu? Kalau kita dari Makkah, maka kita nanti berhenti di Bir Ali namanya. Di situ kita mandi, atau kalau sudah mandi di hotel, di situ cukup wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, sholat untuk menunaikan ibadah umroh. Kemudian setelah itu naik dalam bus, dipandu, dibimbing oleh pembimbing atau mutawif, yaitu dengan niat nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillah. Nah, saat kemudian kita mengundangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada 2 niat. Yang pertama nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah, atau labbaik Allahu umratan lillah. Saya niat umroh untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya niat umroh dan saya mengharamkan apa yang Kau haramkan ya Allah di dalam rangkaian ibadah umroh ini karenamu ya Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat umroh lillahi ta'ala. Kalau ada yang diumrohkan atau badal, berarti kita badalin dengan niat yang berbeda. Misalnya nawaitul umrata li abi, saya niat umroh untuk bapakku. Ibu li umi, untuk ibuku. Seperti itu ya. Namun yang membatalkan umroh hendaknya dia sudah apa? Pernah umroh. Yang batalin haji juga pernah haji. Jangan batalin tapi enggak haji, belum pernah haji, belum pernah umroh. Ya. Jadi jelas di sini. Insya Allah kita akan sampai. Setelah itu apa? Setelah kita ngambil niat, kemudian kita menuju ke mana? Ke Mekah. Setelah niat, kemudian langsung menuju ke Masjidil Haram, yaitu untuk tawaf sebelum sa'i. Tawaf 7 kali keliling mengelilingi Ka'bah, start dari Hajar Aswad, finish di Hajar Aswad, kemudian sa'i innas sofa wal marwata. Berapa kali? 7 kali. Mulai dari startnya di mana? Startnya di mana? Kok Marwah? Dari Sofa ke Marwah sekali, Marwah ke Sofa 2 kali, Sofa ke Marwah 3 kali. Tapi kalau tawaf harus penuh 7 putaran. Hajar Aswad nih 1, finish Hajar Aswad, 2, finish Hajar Aswad. Tapi kalau sa'i tidak, Sofa Marwah 1, bukan Sofa Marwah Sofa lagi 1, bukan ya, tapi Sofa ke Marwah sudah 1, karena jaraknya 450 meter, lumayan kali itu ya, hitung aja itu. Jaraknya lumayan. Kalau tawaf cuman hanya beberapa menit lah ya. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4. Nah, finishnya di mana nanti? Finishnya di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana?
Marwah. Niat sudah, tawaf sudah, sa'i sudah, kemudian tahallul, memotong rambut. Selesailah ibadah rangkaian umroh kita. Umrah itu aja deh. Nah, kenapa Abi kok ada di Madinah? Di Madinah itu ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beberapa jam saja. Setelah umroh pulang langsung boleh. Ya, sehari umroh boleh. Berangkat dari Senin, pulang hari Selasa. Nah, kenapa lama di sana? Biasa diberikan fasilitas oleh travel itu 2 kali untuk menunaikan ibadah umroh. Sampai sana sekali, 2 hari berikutnya sekali, kemudian 3 hari, hari ketiga kemudian kita diajak ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Di mana itu? Di Gua Hiro, di Gua Sur, di Arafah, di Mina, di Musdalifah, supaya tahu jamaah. Kemudian dikisahkan, diceritakan. Oh, ini Gua Hiro ini adalah gua yang pernah Rasulullah khulwat. Disitulah pertama kali Rasulullah menerima wahyu. Gua Sur. Apa Gua Sur itu? Gua Sur adalah gua yang pernah ditinggali Rasulullah beberapa hari ketika saat ingin hijrah ke Madinah, dikejar-kejar kafir Quraisy dan seluruhnya. Ceritakan. Nah, itu akan mendapatkan bimbingan dari seorang pembimbing. Sehingga jamaah untuk menikmati suasana saat ziarah itu bisa membayangkan perjuangan dan kehidupan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal Marwata, dan Bukit Marwah. Bukan gunung ya, bukit. Nah, ini Nabi ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tafsirnya siapin kan? Inna, sesungguhnya. Nabi ulang yang pakai tafsir. As-Sofa, Bukit Sofa, wal Marwata, dan Bukit Marwah. Kenapa enggak wal Marwatu? Karena ada wawu atof, yang atofnya Sofa. Sofa adalah isimnya Inna, maka isimnya Inna adalah tangsibul isma wa tarfaul khobar. Jabalani adalah 2 gunung. Jabalun, 1 gunung. Jabalani di Makkah, di kota Makkah. Sya'airillah, syiar agama Allah. Syiar agama Allah. Jadi menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah, bahwa tempat itulah tempat di mana pernah terjadi usaha ikhtiar. Siapa? Ikhtiar siapa? Kenapa harus ada lari dari Sofa Marwah? Kisahnya kenapa? Historisnya ada yang tahu? Karena saat dimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri tercinta dan putranya yang baru lahir beberapa hari, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk berdakwah, dan di situ Nabi Ibrahim tidak meninggalkan banyak bekal kepada istrinya. Saat bekal itu habis, kemudian istri Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa namanya? Siti Sarah. Siti siapa? Ada lagi Siti siapa? Hajar. Nah, siapa yang ditinggalkan ini? Siti Hajar apa Siti Sarah? Istri pertama siapa? Sarah. Istri kedua Hajar. Siti Hajar punya putra siapa namanya? Ismail. Siti Sarah punya anak namanya Nabi
kapok. Nah ini yang ditinggalkan siapa? Istri siapa? Yang istri Sarah apa Hajar? Siti Hajar. Karena yang lahir adalah istri yang kedua. Istri Sarah saat itu khawatir, cemas, hai abangku, aku khawatir aku sudah tua seperti ini, mungkin bahasa yang sudah lama, aku takut vonis oleh, kalau kita apa dokter ya, takut nggak punya keturunan nanti. Kalau abang mau, abang saya nikahkan dengan seorang wanita yang insya Allah mudah-mudahan abang suka dengan wanita itu. Allah mulia banget kalau punya istri seperti itu. Coba waduh, solehah banget istrinya, mencarikan istri untuk suaminya. Setuju semuanya? Yang santriwan setuju, yang putri setuju. Sama seperti itu. Kalau ada wanita istri seperti itu solehah banget, ya solehah banget, mencarikan untuk suaminya, ya mencarikan untuk suaminya. Nurul siap Nurul, misalnya Nurul sama Mas Jabal gitu kan. Nurul kemudian supaya ringan bebannya ringan bebannya Nurul, daripada masak sendiri, nyetrika sendiri, apalagi nyuci sendiri. Kemudian ada inisiatif Bang Jabal saya supaya adik nggak terlalu berat beban, ya gimana Bang kalau abang saya carikan wanita yang insya Allah amat sangat solehah, supaya nanti adik yang bagian masak, istri atau maduku nanti yang bagian nyuci saja. Apakah Bang Jabal siap? Siap. Subhanallah. Boleh nggak begitu? Boleh, itu meringankan beban Nurul daripada nyuci sendiri, masak sendiri, ngepel sendiri. Itu kan enak kan? Akhirnya madu. Istri kedua namanya Madu kan? Madu gitu, ngepelin saya, iya kak Nurul gitu kan. Misalnya madunya Nurul itu namanya Mutiah, misalnya Mutiah, iya kak Nurul, dek Mutiah, jadi akur kemana-mana. Misalnya Bang Jabal lagi dinas luar kota, Nurul bisa sama Mutiah pergi belanja berdua. Nurul yang belanja, Mutiah yang bawa barang-barangnya. Allah, enak kan? Coba praktekkan deh, praktekkan, indah banget dah. Bener, kalau itu bisa dipraktekkan, insya Allah bahagia. Kenapa? Ringan bebannya. Paham deh? Udah? Paham nggak? Nggak paham. Ini kisah nyata. Abi itu mendengar kisah ini dari guru kita Ustadz Kiai Haji Muhammad Arifin Allahu yarham. Ya, jadi istri pertamanya karena belum berani naik mobil sendiri, akhirnya yang nyupirin madunya gitu kan, dengan istri yang kedua ke mall bareng belanja, daripada ngajak yang lain ya kan, kemudian ngajak adiknya. Allah, indah banget. Coba bayangkan, indah banget. Nah, Nurul pergi kemana, Abang Jabal lagi keluar kota, kemudian Mutiah bisa nganterin. Kak Nurul mau kemana? Mau shopping sebentar, mau cream bath, mau magikur, pokoknya seperti itulah ya. Adiknya yang madunya yang nganterin. Madu sini sayang. Allah. Jabal kemudian pulang. Kakak Jabal, ya Bang Jabal pulang ya. Mutiah tahu, silahkan kak sambut abang. Mutiah kemudian menunggu dan menanti giliran berikutnya. Ya Allah. Pergi kemana? Ke Ragunan, diajak dua-duanya. Nurul sebelah kanan, Mutiah sebelah kiri. Jabal gagah. Karena apa? Kanan kiri diapit, ya kan? Nurul dan Mutiah, jalannya pun tegak. Kalau istri satu miring begini berarti.
Allahu Akbar. Itu kisahnya. Makanya lebih baik istri dua yang harmonis daripada istri satu tapi berantakan. Ya, lebih baik istri dua yang dua-duanya itu cantik setia daripada istri satu galak. Apalagi dari galak, cerewet, ya, ngambekan lagi. Tapi istri satu harmonis lebih baik daripada dua berantakan. Setuju? Subhanallah. Tapi istri dua harmonis lebih baik daripada istri satu tapi berantakan. Setuju? Setuju? Ini aja santri yang belum istri siap setuju dua. Padahal satu aja belum. Allah. Ya, tapi kira-kira ada nggak Kira-kira ada nggak seperti Siti Sarah di sini? Nah, ada mencarikan istri untuk suaminya. Allahu Akbar. Dah saat itu kemudian Siti Hajar ditinggal mencari kesana kemari bagaimana untuk menyiapkan air untuk sang buah hati tercinta. Akhirnya apa? Siapa? Ismail ditinggalkan. Kemudian Siti Hajar lari ke sana kemari dari sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, bolak-balik. Kemudian ini menjadi salah satu syiar, menjadi salah satu rukun kewajiban setiap jamaah umroh. Maka wajib untuk melakukan ritual itu. Tujuannya apa? Untuk mengingat bagaimana usaha upaya seorang istri untuk mencapai tujuan ternyata harus perlu usaha. Namun endingnya indah sekali dong, indah sekali endingnya. Allah, apa endingnya? Akhirnya air yang dicari Siti Hajar itu tidak didapat dari tangan Siti Hajar, tapi Allah berikan melalui buah hati tercinta yang ditaruh di namanya apa? Ada Ka'bah, samping Ka'bah yang setengah lingkaran, apa namanya itu? Kok Zam-Zam? Astagfirullahaladzim. Zam-Zam itu air untuk minum, namanya Zam-Zam. Ada Ka'bah, kemudian setengah lingkaran, samping kanan Ka'bah, apa namanya? Makam Ibrahim. Allah kan. Ayo. Hah? Nggak paham, nggak pernah membaca sejarah dong. Dulu kan kita ke sana bareng-bareng. Ya Allah ya Rabbana. Apa namanya? Ya Allah ya Rabbana. Apa namanya? Setengah lingkaran yang persis sampingnya Ka'bah. Apa namanya? Ya Allah ya Rabbana, ya Rabbana. Ini walaupun kita belum pernah ke sana pasti pernah mendapatkan pelajaran. Oh, ini namanya makam Ibrahim. Oh, ini pojok ini namanya Hajar Aswad. Oh, ini setengah lingkaran namanya Hijir Ismail. Oh, nggak paham. Apa namanya? Apa Hijir artinya? Iya, di mana Ismail ditaruh di sana. Kemudian saat itulah Siti Hajar lari ke sana kemari, sofa marwah, dari pijakan kaki Ismail yang masih balita, masih baru beberapa hari lahir ke dunia. Namun ternyata Allah kemudian alirkan air yang saat ini mengalir sampai hari kiamat, gak akan pernah habis walaupun air itu dinikmati seluruh dunia. Air apa namanya? Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya apa? Kumpul terus. Saat ini ada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim melalui pijakan kaki Ismail alaihis salam. Walaupun usaha, siapa yang usaha tadi? Yang usaha siapa yang nyari air? Siti Hajar. Maka Allah memberikan lewat
putranya. Makanya ini nduk kalian di sini menghafal Al-Quran. Usaha ikhtiar kalian sungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Boleh jadi usaha ini kalian gak dapat duit hari ini, gak dapat materi hari ini, tapi karena kalian usaha sungguh-sungguh untuk Allah, karena Allah ingin menjadi keluarga Allah, Allah akan berikan kemudahan usaha ayah ibu kita di rumah. Kalian yang menghafal Al-Quran begitu luar biasa, sehingga Allah mudahkan apa? Bapak ibu kita untuk mengajar rezeki yang halal dan berkah. Kita yang usaha, atau ibu bapak yang luar biasa usaha mencari nafkah, lahir batin banting tulang luar biasa, kadang kaki buat kepala, kepala buat kaki, dibolak-balik. Kita yang menikmati, hasilnya apa? Ternyata apa? Akan melahirkan apa? Putra putri keturunan yang soleh dan soleha. Jadi itu akan mengalir. Maka kebaikan kita, huruf ayat yang kita kumandangkan itu akan mengalir juga menjadi cahaya yang insya Allah akan menerangi hati keluarga kita, ayah ibu kita, apalagi ayah ibu kita yang sudah meninggal. Jadi kita wajib usaha. Adapun hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar ikhtiar usaha ke sana kemari, tapi hasilnya enggak dari Siti Hajar langsung, tapi Allah akan berikan lewat dengan cara Allah memberikan itu. Yang penting kita wajib ikhtiar. Subhanallah. Ya, insya Allah ini kisah, ini cerita, suatu saat kisah ini akan menjadi pengalaman kita. Insya Allah kita akan haji bersama dan umrah bersama. Kapan? Tahun depan ya. Insya Allah. Ingin Nabi itu ada cita-cita kalau wisuda itu nanti di Mekah Al-Mukarramah. Ya, nanti bilang sama bapak ibunya, Bu, Pak, tolong doakan insya Allah nanti setelah wisuda khatmil Quran, Abi ingin punya cita-cita di wisuda di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati Ma'had Binal Ummah angkatan ketiga akan menerima piagam langsung dari Raja Arab Saudi Arabia, disaksikan oleh Mudirul Ma'had. Wah, depan Ka'bah foto. Subhanallah. Insya Allah itu terwujud. Karena apa? Ada sekolah di mana namanya itu Insan Mandiri. Itu kalau sudah selesai SMA itu wisudanya di sana di Mekah. Umroh, yaitu umroh. Mereka nabung itu. Dari mulai kelas 1 SMP itu nabung. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kemudian setelah 6 tahun itu terkumpul tuh dan mereka umroh. Siap dok? Siap. Nabung sebisanya, semampunya. Nanti yang mencukupi Allah. Nabi pun begitu. Nabi juga nabung dok. Ya, walaupun Nabi sebagai pembimbing nggak bayar, tapi ada anak, ada istri, ada keluarga, kita nabung. Ya, nabung. Oh, bisa berangkat anak, bisa berangkat keluarga. Nabungnya nggak banyak, sedikit aja. Ternyata begitu dibuka kita kaget. Ya Allah ya Rabbana, kaget gitu. Kok bisa pas? Padahal kita nggak pernah hitung. Cuma dikit-dikit, ya. Cuma setiap hari Jumat, ya, karena malam Jumat Abi ngajar. Kemudian setiap Jumat itu amplop nggak dibuka, masukin aja. Nah, setiap Jumat masukin. Dibuka, subhanallah, pas untuk berangkat keluar. Jangan dihitung-hitung semua. Dan itu kisah itu pernah saya dengar dari seorang hamba Allah namanya Pak Ismail. Beliau asli orang Singapura, yang salah satunya beliau adalah salah satu donatur pondok pesantren kita. Beliau cerita, beliau ingin menunaikan ibadah haji. Sama kata kiainya, Pak Ci katanya, udah berangkat haji deh, tapi belum ada ongkosnya. Dia sudah nabung aja semampunya. Tabung itu beliau sebagai guru renang, habis terima gajian dari mengajar renang itu, beliau sisihkan. Ini untuk keluarga, ini untuk haji. Apa yang terjadi? Sama, itu dibuka ternyata apa? Beliau nggak nyangka. Ternyata uang yang untuk beliau ditanya, Pak Cik gimana tabungannya?
Belum cukup Pak, Ustadz, belum cukup karena baru setahun ini kayak nabung. Insya Allah cukup tahun ini, soalnya kita ada kuota tambahan. Pak Ci bisa ikut ya berangkat tahun ini berhaji. Ternyata apa? Beliau buka tabungan celengan itu, ternyata apa? Cukup, bahkan lebih uang itu. Dia kaget, kok bisa? Ternyata apa? Malaikat ikut menabung. Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Ya, nanti buka tabungan ya, Nurul, buka tabungan, tulis tabungan umroh. Tapi kalau punya utang di padi jangan dibuka. Wah, saya punya utang padi, buka celengannya. Enggak boleh dibuka-buka. Ya, khusus apapun ya yang kita punya masalah keuangan, untuk tabungan umroh itu jangan pernah dibuka. Nanti apa? Buka ketika saat kita sudah mau berangkat. Kapan berangkatnya? Tentukan waktunya, harinya, tanggalnya. Saya berangkat ingin 2022. Ya sudah, saat itu buka, yakin. Ya karena nabungnya hanya beberapa bulan, yakin nggak cukup. Ya karena ya rutin harusnya istiqomah aja. Yakin dengan keyakinan, malam kita tahajud, malam kita minta kepada Allah, kemudian ternyata apa? Insya Allah begitu dibuka cukup pas. Kalau nggak cukup, begitu dibuka ternyata apa? Ya Allah, kok cuma dapat 5 juta? Ternyata apa? Enggak dari situ, Nurul. Tiba-tiba apa? Ada seorang hamba Allah tahu kalau Mbak Nurul mau umroh, ternyata uang belum cukup. Ternyata apa? Telepon dia, Mbak Nurul, saya dengar katanya mau umroh. Iya, tapi saya mampu belum cukup. Ya udah Mbak, berangkat. Insya Allah saya akan mencukupi. Allahu Akbar. Itu siapa yang menelpon itu? Yang menelpon siapa? Mas Jabal. Allahu Akbar. Siapa Jabal itu? Suaminya. Allah. Siapa yang bayarin? Allah. Lewat siapa? Bang Jabal. Bukan Bang Jabar. Ada seperti itu. Makanya ketika saat Abi menunaikan haji maupun umroh kemarin, ya, itu saya tanya, "Duh, Pak, umroh sama siapa?" Alhamdulillah, ini sama anak saya, sama ini. Orang-orang tua pada umroh gitu kan. Orang-orang tua. Ada lagi merebut. Saya gratis Pak Ustadz, kaget kan? Gratis Pak? Iya, alhamdulillah. Karena anak saya kerja di Jeddah, bagian apa namanya, pengeboran minyak. Jadi sekeluarga diajak. Namanya Pak Haji, ya orang Serang lupa namanya. Pak Fauzi, bukan Fauzan, bukan. Kalau Fauzan bedahan. Pak Haji Fauzi. Sekeluarga diajak. Setiap tahun ikut adik. Setiap tahun itu. Bawa istrinya, anaknya, cucunya dibawa sampai 12 orang sampai 15. Allahu Akbar. Ternyata siapa yang bayarin? Allah. Lewat ikhtiar dia nabung, kemudian anaknya tiba-tiba telepon, "Bapak, kurang berapa?" Dan ini tidak sedikit kisah itu. Pak Unim, ya, Marbuat Pesona Kayangan, Masjid Adzikir. Juga begitu, lewat api. Umroh tahun berapa? 2018 kalau nggak salah. Nabung sedikit-sedikit, nabung, nggak ada yang tahu kalau dia nabung ingin umroh. Tiba-tiba ada jamaah dari Pesona Kayangan, Pak Unin pengen umroh nggak, habis nyiram ini, kan kerjanya nyiram tuh, merbuat di masjid dan nyiramin pohon bunga orang komplek Pesona Kayangan. Satu rumah dapat 100.000, satu rumah 100.000, ada 7 rumah 700.000 satu bulan. Nyiramin 7 rumah itu setiap pagi sama sore. Namanya Pak Unim. Ada sekarang, masih ada beliau, masih di Masjid Adzikir. Saya tanya, nyiramin di sana. Habis nyiramin tiba-tiba apa? Dipanggil oleh salah satu pemilik rumah itu. "Pak Unim pengen umroh nggak?" "Pengen sih Bu." Itu. Ya sudah, kalau begitu nyari travel ya. Siapa Pak Udin yang kenal? "Oh iya Ibu, saya kenal Pak Ustadz Farid." Katanya, ya sudah, tolong ya mintakan HP-nya Ustadz Farid. Nah ditelepon, "Ustadz, iya katanya membimbing umroh ya Ustadz." "Iya Bunda, titip Pak Unin ya." "Oh iya Bunda, siap." Sebuah minta rekening, langsung berangkat. Ternyata apa? Pak Unin, saya tanya, "Pak Unin, apakah ada niat untuk umroh?" "Ada Pak Ustadz."
saya sudah nabung. Dapat berapa tabungannya? Dapat 1.600.000. Berangkat 1.600.000. Berangkat saat itu juga. Allah. Kenapa? Kesungguhan itu yang bukan dari tabungan itu, tapi Allah tahu ikhtiar kita, doa kita, kerinduan kita, keinginan kita. Buat Allah amat sangat mudah itu, amat sangat mudah. Makanya gratis 1.600.000 nggak jadi buat umroh, malah dikasih dolar, dikasih di sana, dikasih oleh yang memberangkatkan, dikasih uang saku banyak sekali. Ya Allah ya Rabbana, subhanallah. Ya, siap nabung dong. Beli tabungan di Maiti, Celengan, tulis tabungan umrohku. Doain siap malam. Ya Allah, semoga malaikat ikut nabung ya Allah. Malaikat Israel ikut nabung lah. Insya Allah, ya dok, semua akan terwujud. Insya selama ada apa tadi dok? Ikhtiar. Ada apa dok? Usaha. Ada apa dok? Doa. Kemudian ada dok? Keyakinan, kesungguhan, yakin. Tinggal berangkat. Insya wisuda tahun depan, insya Allah wisuda di Makkah Al-Mukarramah. Kenceng aminnya. Walaupun mimpi dulu ya, tapi insya Allah saya yakin suatu saat ini akan terwujud. Tiba-tiba kan nanti Ustaz ya, tiba-tiba Pak siapa Jam'adi, Ustaz katanya wisuda tahun depan, katanya mau di Mekah anak-anak santri. Iya ayah, ya sudah, berapa orang? 13 orang. Siap, urus paspornya. Siapa yang menjamin itu? Allah. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Kenapa? Ada keinginan anak-anak dan keinginan Abi. Lalu doa itu diangkat oleh malaikat, disampaikan ke Allah. Allah tinggal ngetuk namanya misalnya Pak Cipto. Tuh berangkatin semua. Mudah buat Allah, karena Allah menitipkan hartanya kepada orang itu, dan itu bisa terjadi deh. Ya, makanya doa bareng-bareng. Ya Allah, nanti sudah ingin di Mekah ya. Ya, jadi anak-anak yang di sini nggak ada kamerawan lagi, nggak ada panitia lagi. Panitianya langsung Khotimul Haramain. Allahu Akbar. Ya, insya Allah ijabah doa kami semua ya Allah. Keras. Berarti nggak serius. Ya harus yakin. Allahu Akbar. Karena sering Abi itu ditanya seperti itu. Baru kemarin itu ada orang pulang dari NTT, Ternate, namanya Bang Ahmad. Insya Allah bentar lagi beliau akan yang bikin apa? Asrama itu lantai atas beli. Langsung beli telepon apa? Ustaz, alhamdulillah saya sudah landing di Jakarta. Terima kasih doanya. Karena sudah saya sampai di Jakarta. Apa yang sudah jadi bantu Ustaz? Katanya. Oh nggak perlu bang, udah cukup sekarang. Selalu menanyakan, apa yang dibutuhkan santri Ustaz? Subhanallah, saya nggak bisa jawab apa-apa. Sepertinya santri udah kecukupan semua. Allah, sampai seperti itu Allah memperhatikan kepada kita lewat hambanya. Nah nanti tinggal ngomong, insya Allah mereka punya cita-cita wisuda di Mekah. Allah, mereka juga akan teleponi semua orang-orang yang digerakkan hatinya untuk mencintai menghafal Quran. Oh nasi aja dikirimin setiap Jumat, coba kita nggak pernah minta kan, dicukupi oleh Allah. Kadang-kadang sampai banyak, ya Allah ya Rabbana. Pernah nggak kita mesen? Ya Allah, setiap Jumat minta ya Allah nasi bok yang ada ayamnya, ada tahunya, ada tempenya, dan ada sambelnya ya Allah. Ya Allah, nggak pernah kan? Tapi nggak pernah aja dikasih. Apa nggak seneng kita? Allah sayang sama kita deh, ya deh. Insya Allah terwujud cita-cita itu, mimpi itu. Insya Allah. Satu ayat jadi panjang ya. Ini baru 2 kalimat ini. Famakaman barang siapa hajja dia berhaji al-baita di Baitullah, atau iktamaro dia umroh, fala junaha famakala tidak junaha dosa alaihi atasnya ayat tawafa untuk bertawaf bihima kepada keduanya. Wa dan man barang siapa tatawwa
tatawwa, dia mengerjakan khairan, suatu kebaikan, fa innallaha, fa maka inna, sesungguhnya Allah syakirun, maha mensyukuri, alimun, dan maha tahu. Insyaallah mudah-mudahan manfaat anak-anakku, cita-cita mulia kita semua insyaallah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Apa cita-cita kita nih? Wisuda di Makkah Al-Mukarram. Tulis ya Dok ya, wisudaku di Baitullahmu ya Allah, insyaallah. Kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.